sekalian, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Firman Tuhan satu ayat aja berkata dengan jelas, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahu bahwa menjadi orang tua, siapapun kita, pasti pernah di dalam benak kita ini ada kekhawatiran akan masa depan, baik keluarga kita ataupun terutama anak-anak kita. Saya yakin Anda bekerja pagi, siang, sore, dan malam gitu ya. Kadang-kadang Anda bangun pagi-pagi dan tidur sangat larut malam. Kalau ditanya tujuannya untuk apa? Untuk supaya masa depan anak-anak saya baik. Saya percaya banyak daripada pemirsa Good News program sekalian adalah Anda adalah orang tua yang baik. Tetapi sekali lagi, didasarkan atas hal asas apakah Anda melakukan semuanya itu. Ya. Kalau Anda melakukan semuanya itu didasarkan dengan satu asas, yaitu Anda tidak yakin bahwa anak Anda akan berhasil, anak Anda akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, terpandang, terhebat, berarti saya dapat katakan berdasarkan firman Tuhan ini ternyata ada suatu, mungkinkah ada suatu kekhawatiran di dalam kehidupan Anda. Nah, orang yang khawatir berarti orang itu kurang percaya. Secara simpel seperti itu. Saya tidak berkata bahwa Anda nggak percaya akan adanya Tuhan, tidak, pemirsa sekalian ya. Tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk kita menyerahkan, gitu ya, serahkan. Seperti pada waktu, kalau misalnya kita tahu olahraga populer di Indonesia ada beberapa nih. Yang pertama adalah sepak bola, gitu ya. Kalau di dalam tim sepak bola tidak ada rasa percaya satu pemain dengan yang lain, gitu ya. Tidak mungkin akan pertandingan itu akan dimenangkan. Kalau sang kiper berkata, wah semua pemain yang 10 kurang pinter, hanya saya saja yang hebat. Maka nggak perlu saya pemain yang lain. Maka sehebat-hebatnya seorang goalkeeper, pasti gawangnya akan kebobolan juga. Gitu ya. Jadi sama di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini ada banyak sekali faktor yang tidak bisa kita perhitungkan. Kita sebut faktor X. Nah, faktor X ini kita serahkan ke tangannya Tuhan. Masa depan kita nggak tahu pemirsa sekalian. Tetapi kita tahu bahwa kita punya masa kini. Nah, Tuhan meminta kita untuk peduli kepada masa kini ini loh. Masa kini ini ternyata pasti akan membawa perubahan yang positif, yang baik, yang berkenan kepada masa depan kita. Tuhan Yesus atau firman Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya dengan baik. Ada begitu banyak rambu-rambu. Kalau Anda mempelajari firman Tuhan, ada begitu banyak rambu-rambu yang bagus banget gitu ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok misalnya. Percayalah kamu kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa kamu aja Bapak yang tidak baik, Bapak yang jahat di dalam dunia. Kalau meminta roti masa sih kasih batu, masa sih minta telur kasih ular beracun, nggak mungkin kan, apalagi Bapamu di surga. Kita setiap hari berdoa untuk kebaikan keluarga kita. Yang suami berdoa untuk istri, untuk anak-anaknya, yang istri berdoa untuk suami, untuk anak-anaknya, dan kemungkinan besar anak-anak juga berdoa untuk orang tuanya. Kita semua sudah berdoa. Nah ini saya rasa ini adalah salah satu bentuk daripada kepedulian kita. Yang kedua, tadi narasumber sudah mengatakan perlunya kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Tidak ada cara yang lain untuk kita berkomunikasi. Tadi saya berkata, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, kalau dalam keluarga saya, kami membuat satu batasan. Kita perlu punya rule, peraturan. Peraturan ini dibuat supaya kita mempunyai batas. Kalau dilanggar, maka bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Misalnya hal yang paling gampang, kalau di meja makan, mulailah punya kebiasaan untuk tidak boleh bermain gadget misalnya. Ya, ini peraturan yang baik. Sehingga pada waktu kita ada di meja makan, mau nggak mau orang tua akan bisa berinteraksi dengan anak-anaknya. Tanya kepada anaknya kalau malam hari, kalau siang mungkin agak susah. Anda harus bekerja, kalau siang, kalau malam hari. Nak, bagaimana pelajaran kamu? Bagaimana sekolah kamu? Oh, orang tua bisa bercerita tadi di toko, tadi di kantor, tadi di perjalanan. Oh, ada orang jatuh, kecelakaan, dan yang lain-lain. Dan kemudian terjadi interaksi. Nah, kemudian kalau misalnya Anda punya mobil, puji Tuhan gitu ya. Buat satu peraturan yang baik. Kalau kami nih, saya nggak tahu dengan Anda. Kami buat peraturan sebisa mungkin kalau di dalam kota nih ya, di dalam kota. Anak-anak dan kami tidak boleh pegang gadget. Kecuali misalnya untuk penunjuk arah misalnya. Kecuali ada telepon penting. Tapi kalau misalnya anak mau bermain Facebook, bermain Instagram, bermain YouTube, nggak boleh. Karena pada waktu kita punya dunia yang tidak nyambung, tidak connect, maka kita tidak akan bisa membangun komunikasi dan tidak bisa membangun relasi. Nah ini yang kami lakukan gitu ya. Kecuali kalau misalnya perjalanan jauh, 3 jam, 4 jam, 5 jam keluar kota, ya agak susah kalau misalnya nggak pegang gadget sama sekali gitu ya. Nah ini yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga ini yang kami lakukan, punya batasan untuk tidak mempunyai
unlimited kuota misalnya ya. Kuota yang unlimited ini seringkali mempunyai kemudahan bagi Anda, tetapi ternyata itu merusak keluarga Anda. Miliki limitasi. Dalam kehidupan kita sebagai manusia kita perlu punya limit ya. Kita perlu tidur, kita perlu makan, kita perlu istirahat. Nah, di rumah kami kalau saya bisa program WiFi di rumah saya akan mati jam sekian misalnya. Khusus untuk misalnya weekend mungkin tidak dimatikan setelah jam sekian. Nah, mempunyai peraturan-peraturan seperti ini sangat baik dan hal itu membuat kita nggak perlu khawatir untuk hal-hal ini anak gua udah tidur nggak nih. Kalau di rumah saya, anak saya masih bisa dikontrol jam sekian, kalau pelajaran jam sekolah dan bukan hari libur, handphonenya harus masuk ke kamar saya misalnya. Ini tujuannya supaya bisa membantu. Nah, anak dikasih pengertian. Nah, dengan cara-cara seperti ini membantu supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan anak di mana nih. Gitu ya. Kita bisa gunakan gadget kita untuk hal-hal yang baik. Anak saya kalau misalnya nggak pulang, saya bisa cek melalui handphone saya. Lokasi dia ada di mana, saya tahu langsung. Dia udah pulang belum gitu ya. Saya bisa tahu gitu, saya bisa langsung WhatsApp call atau FaceTime dengan anak saya tanya, kamu di mana? Coba sih tunjukin lokasi kamu di mana gitu ya. Nah, hal-hal yang positif ini kita bisa gunakan supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Tuhan tahu bahwa masa depan kita itu ada di tangan Dia. Manusia bisa merancang masa depan. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir, bukankah Tuhan yang punya the final say atau kata-kata terakhir bagaimana masa depan kita jadinya? Percayalah kepada Tuhan. Janganlah kita ragu-ragu untuk percaya. Serahkan khawatirmu. Di dalam firman Tuhan bahkan dikatakan, cast your burden. Lemparkan kekhawatiranmu, ketakutan kepada Tuhan. Karena Dia yang peduli, Dia yang mempunyai, Dia yang memegang nilai-nilai kehidupan kita. Dan pada waktu kita percaya kepada Dia, Tuhan ada di pihak kita. Siapapun lawan kita, kemiskinan, kehancuran, malapetaka, itu bukan lawan sebanding dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya berdoa, biarlah Anda di akhir daripada episode ini diberkati, Anda mau belajar lebih dalam lagi, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebagai orang tua, saya juga orang tua, kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Amin? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk para pemirsa Good News Program. Setiap keluarga yang ada. Mereka yang lagi kehilangan arah, kehilangan akal Tuhan, bagaimana caranya memenangkan keluarganya. Tuhan berikan hikmat, biarlah melalui episode ini Tuhan. Ada hikmat-hikmat baru yang timbul, inspirasi-inspirasi yang timbul. Engkau berikan keberanian untuk mereka berani sebagai suami, istri, orang tua, bahkan sebagai anak, mau berrekonsiliasi dengan keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus, biarlah keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Karena keluargamu Tuhan punya suatu cara yang luar biasa di dalam keluargamu. Aku memberkati keluargamu, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dalam nama Yesus, aku ucapkan pemulihan sekarang juga. Kuasa kegelapan, engkau tidak punya kuasa atas keluarga-keluarga ini. Keluar, pergi. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan damai sejahtera, melepaskan pengharapan yang baru, melepaskan pengampunan, melepaskan sukacita, melepaskan damai sejahtera Tuhan untuk engkau terima dan masuk dalam kehidupan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.